Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kembali dengan saya Andri Budiarto. Pada kali ini kita akan mencoba belajar atau berlatih terkait dengan tuple. Langsung saja kita coba belajar tuple. Oke. Jadi tuple dan list itu memiliki kesamaan. Hanya bedanya kalau tuple dia nggak bisa diedit, ditambah atau di delete. Coba langsung aja kita coba ya. Di sini nama sebuah variabel berupa kelas yang berisi nama siswa dengan tanda kurung, misalkan di sini T1, 2, 3, 4. Oke, misalkan di sini dinamakan Mixi, kemudian Ahda, kemudian Egas, kemudian Aldi. Nah, ini tuple, tuple. Terus ini list. Nama variabel kelas 1 misalnya sama dengan menggunakan kurung siku. Tadi kan kurung buka, kurung tutup biasa, nih kurung buka dan kurung tutup siku. Misalkan kita juga punya nama kelas misalkan Sony. Terus kemudian misalkan lagi ada namanya Dani. Terus Aji. Terus Arif. Oke. Kita coba misalkan print. Ayo kita buktikan dulu. Betul nggak ini kalau kelas yang atas yang menggunakan tanda kurung ini tipe datanya tuple, terus kemudian yang menggunakan tanda kurung siku ini kelas datanya adalah list. Coba ya, print tipe kelas, kemudian print tipe kelas 1. S run ya, betul ya. Betul bahwasanya kalau variabel kelas itu adalah bertipe tuple, kemudian kelas underscore 1 juga adalah bertipe list. Sekarang kita coba print kelas. Oke, mixi sama dengan mixi variabel kelas berisi mixi ada dan seterusnya, terus kemudian kelas underscore 1 Sony Dani dan seterusnya. Dan untuk tuple juga dia bisa tanpa menggunakan tanda kurung. Kita coba ya, tanda kurungnya kita hapus. S kita kan audit. Nah, tetap makanya. Gimana kalau misalkan tanpa ini, tanpa string? Nah, string bisa nggak? Tanpa tanda seru, tanda petik.
Oh, enggak. Karena kayaknya nggak bisa, karena tipe datanya bukan string nih. Apa errornya? Tuh. Is not definite. Oke, jadi nama sebuah variabel malah ya. Oke, kita kasih lagi. Oke, oke udah ya. Terus kita juga bisa mengaksesnya menggunakan for. Contoh misalkan for dengan variabel baru KLS di in kelas, print variabel baru yang tadi kita buat KLS, Ctrl S, unmode, terus bisa ya, kejatuhan dan sayang banget layarnya rusak. Mixi ada Egas Aldi dengan for, dengan ke bawah, bukan ke samping tapi ke bawah. Terus bisa nggak ini kita buat dengan nomor indeksnya, misalkan Mixi adalah nomor indeks 0, ada nomor indeks 1 dan seterusnya. Bisa kita coba di sini. Kita hapus dulu. Enumerate kelas, print KLS. Ini ini itu ya, bisa ya. Nol, Mixi, nomor 1 Ahda, nomor 2 Egas, nomor 3 Aldi, dan seterusnya. Bisa nggak kita isi apa sebuah string atau sebuah kalimat lagi ditambahkan? Bisa. Kita, maaf lagi kurang sehat, batuk-batuk terus dari tadi. Nah kan ini misalkan for index, variabel baru lagi index, kita koma, kelas enumerate, terus di sini print kita misalkan print indeks ke sekian, ke titik indeks itu nanti berisi ini, terus kemudian koma, indeksnya ini mengarah ke ini ya, mengarah ke variabel baru, koma kelas KLS juga di sini. Indeks ke berisi, kita coba isi misalkan berisi nama, berisi nama KLS, variabel yang tadi dibuat S. Oke. Line 7 in for index class is enumerate, for index KLS, for index. Oke. Oke, dia nggak tahu ambilnya dari variabel yang mana, berarti lupa. Kita tulis kelas. Nah kan, string indeks ke titik-titik, indeksnya berasal dari sini, variabel yang baru, berarti yang tadi 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, berisi nama KLS.
Jadi ini indeksnya, ini kelasnya dari kelas. Indeks ke 0 berisi nama Mixi, indeks ke 1 berisi nama Ahda, indeks kedua berisi nama Egas, indeks ketiga berisi nama Aldi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi perbedaannya dengan list, untuk tapel ini dia nggak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Sedangkan untuk kelas atau list itu bisa di append, pop, dan seterusnya, ditambah di tengah, dan seterusnya bisa. Kalau tapel nggak bisa, permanen lah. Demikian video yang saya buat untuk memenuhi penugasan terstruktur pada pemrograman komputer pertemuan ke-18. Semoga video ini dapat membantu diri saya sendiri dalam mengingat dan mengulang pelajaran yang telah saya tempuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.